Di dalam ajaran agama Hindu, Ibu dan saudara-saudara sekalian, kita ada yang disebut dengan tangga kosmik. Tangga kosmik itu proses pentahapan apa yang harus dicapai oleh manusia. Karena sesungguhnya kalau kita bicara masalah agama, apa sih agama itu, Ibu? Jalan untuk mencari Tuhan. Saya agak ngalih betara nih. Ketika kita ingin mencari Tuhan, kita akan menggunakan modal yang kita miliki. Maka itu, sebelum manusia belum sampai kepada Tuhan, maka Sang Hyang Atma biyen Tuhan lahir dia reinkarnasi. Artinya, ketika kita mati, kita belum sampai pada Tuhan. Maka itu alat-alat yang diberikan pada manusia sebagai makhluk terakhir diciptakan, bukan tidak ada penciptaan lain lagi. Artinya apa? Modelnya kita ada. Ya. Kita pertama kita menggunakan fisikal. Maka di dalam tangga kosmik Taittiriya Upanishad Ana Maya Kosa. Ini sering kita mengabaikan ini. Apa itu ana? Lapisan kimia pada tubuh manusia. Makanya beberapa pengikut agama yang agak ketat memandang ini, apa yang kau makan begitulah sesungguhnya engkau. Maka di dalam ajaran agama Hindu, untuk dapat membangun manusia yang berkepribadian, mulai dari makan dan cara makannya. Apa itu? Makanan satwik dulu. Karena di dalam ajaran agama kita pasti terbentuk metabolisme, ada dari anabolisme dan katabolisme. Jadi tubuh dibentuk oleh sari-sari makanan. Karena sebab makanan yang terlalu secara moralitas tidak benar akan mengotori pikiran manusia. Nyidang sing Bu Guru di Dian Megae nih, harus dari rumah dulu dan koperasi kantin dini malu. Karena apa? Bisma saja tiap hari bergaul dengan orang-orang jahat alias Duryodhana. Ketika Drupadi ditelanjangi, tidak ngomong apa-apa Bisma. Karena makanan yang tiap hari dinikmati telah terkontaminasi oleh pikiran-pikiran jahat. Maka di dalam ajaran agama Hindu, di mana tempat kita memasak, itulah tempat suci, alias dapur pertama tempat suci. Itu kita sepele. Makanya dulu tempat pengeruatan dapur datang dari rumah kematian, kancuh ya, malu dicacapan ya. Sekarang nggak punya cacapan, karena dapurnya mepet dengan kamarnya. Di dur kompor yang dijalik yang ya tunas kan betara Brahma. Karena Brahma itu saya katakan, kalau kita ingin maju berkembang, Brahma lah, Agni lah yang pertama harus kita hadapi. Aturlah Agni. Agni dalam bahasa kesehatan adalah kalori yang ada pada diri kita. Maka bahasa keren, apa yang kau makan begitu pula lah sesungguhnya engkau nak saja tuh. Makanya ubahlah makan itu menjadi makanan dewata. Kasengeran banyak sitang bayu sate kambing beli, berarti kan cara kambing bayu kan. Jadi SDM-nya di sana. Ya, setelah Ana Maya Kosa melahirkan prana, energi yang ada. Ya, makanya ada istilah nak yang musuang prana, nak yang musuang bayu. Ketika ada wanita menghasilkan melakukan pendarahan, bayonnya besu. Itu bahasa orang-orang lokal dulu. Itulah energi. Ya, makanya nyen musuang bayu nok bayu. Musang prana nih, apalagi bapak-bapak nih musang prana, ungkat nyangat ndok bayon soto. Prana Maya Kosa, makanan juga membentuk pikiran. Maka dengan demikian, kebiasaan kita membangun SDM bukan daripada ilmu yang diberi Pak, tapi dari mana makanan itu berasal dari dapur. Maka yang tadi ban ibu-ibu yang masak ke dapur harus manjus melalui semang, karena ibu telah melakukan ibadah di sana. Nya hari Minggu masak sing manjus, peceh nu ledek, coba ngoreng mengenap-genap, ketika pesu marah meseh gitu. Mau coba hari Minggu stainless, baju cuma stainless gitu.
Masak itu harus dalam kondisi. Apalagi ada betara Brahmar Panam masak merungus. Apalagi sing ten masak cuma. Makanya banyak kendala ibu-ibu muda tidak punya anak, pasangan muda tidak punya anak gara-gara cuma senyakan kok. Maka cara istilah ya raga lahang nasi pidana bucun so asi itu harus suman petang nenya naget leluhur ada tekel ngideh nasi itu loh. Berarti raga makan jumah masak itu bukan hanya untuk kita tapi konsumsi yadnya sese dan konsumsi para leluhur. Itu agama kita diajarin tapi kita lupa telah nasi karena rantangan makanya pakai catering. Ana prana mana? Pikiran. Apa bang pikiran? Maka pikiran akan sehat niki dumun makanya ibu senggidang sengai peragan pendidik bu. Apa pikiran bu masa sekolah? Maka dikatakan dunia ini adalah pancaran pikiran kita. Mano mula midam jagat. Sesungguhnya dunia ini refleksi dari pemikiran kita. Lamun makejang bapak guru inguh di sekolah niki muridnya lengah baidol gitu. Karena alam ini akan merespon pikiran kita, maka makin raga aja positif teng. Di sekolah nu iriati aja nih jatuh, murid dak akan jalan. Apalagi pesaingan nih. Ya, ketika mana sudah benar, pasti meningkat pada kebijaksanaan. Wijanyana maya kosa. Apa wijanyana? Tingkat intelektualitas yang meningkat. Maka dengan demikian kengken menghadapi SDM kita sekarang, bangun sifat-sifat kebijaksanaannya dia. Untuk membangun sifat kebijaksanaan dari mana ibu? Seperti bahasa puja, kesama swama mahadewa. Lepaskan ego-ego anak kita. Jadikan dia pengabdi-pengabdi sejati sebagai seorang sewanam, sebagai seorang pelayan. Mohon maaf anakku sekalian, dengarkan dulu nih. Nih nyampat adalah housekeeping, nih saya nyampat di sekolah penting tuh. Jangankan Anda masih siswa, saya aja pagi-pagi bangun nak nyampat saya dulu. Sangkal gini, bangun tidurku terus mandi, tidak lupa menggosok gigi. Sing mandi sekala tuh, sing nak bersih awak malu. Nyanyiannya bet gade. Kita mesti telanjang dan benar-benar bersih, suci lahir dan di dalam batin. Ya, bahasanya apa nak? Tengoklah ke dalam sebelum bicara. Bukan tengok keluar, tengok ke dalam. Laman dini sebut tedas pancarannya loh. Makanya sulingnya sing tadi liu mitang pasing stres gitu loh. Yang stres betara sing teko buta kaleng rudang. Maka ajaran sesana wiku tan unang rene-rene ndak boleh utang piutang. Kalau subuh utang piutang raga ngeleneng kejar target. Kalau bu guru sekarang ngajar kejar target, kengken orang wah rambang itu urusan kita cuma di sekolah saja karena tidak ada dedikasi bu guru. Karena ibu tidak mencintai love all, serve all, cintai semua, layani semua, sengidang gitu. Tuh sangat anak pisago. Ya nggak? Susah karena tidak ada ikhlas di dalamnya main. Ya? Setelah itu baru ananda maya kosa. Ketika kebijaksanaan intelek masuk, baru anak bahagia. Pancarkan, maka bu guru tuh cara makin tadi sini keras-keras ada sing guru kobane cara macan loh jadi. Kalau bu guru macan manis cantik, oke lah gitu. Tapi do misi gersang. Manis cantik, segar merangsang do. Jadi dengan demikian itu ibu. Jadi tengok malu ke dalam, karena modal di dalam inilah kan kita apa aplikasikan keluar. Baru bangun tidurku terus mandi, tidak lupa menggosok gigi.
Mulut itu pertama dijaga. Kedua, habis mandiku tolong ibu membersihkan tempat tidurku. Jadi habitat ketika kita tidur adalah ini tempat tidur nih. Sang yang atma ada di sini. Maka gendeng ebet giade tepat sekali untuk sebuah renungan. Saya kira demikian Ibu. Om Swastiastu. Yesus ketika anggota sampai sudah yang diwujudkan, kehidupan kita sangat sejak dijang. Dijang jadi makanya indek arus globalisasi wetan di Bali. Niki generasi muda, terutama siswa-siswa yang tadi mangkin sampun kini arus globalisasi. Niki punaki dijang dados guru memfilter pengaruh globalisasi punika napi sana becek, lan napi sana kan becek untuk siswa-siswa. Dan napi ini kiat-kiat yang bisa digunakan oleh siswa-siswa saya untuk membentengi dirinya karena pendidikan budi pekerti yang ada di sekolah dan pendidikan agama masih dirasa kurang untuk membentengi dirinya sendiri. Sesungguhnya penelitian yang kita mencoba bilang, penelitian kita mengenal 1960 banget. Penelitian untuk para masyarakat. Om Santi Santi Santi. Ini yang kedua, apa antisipasi menghadapi era global? Selalu ada muatan positif, negatif. Sekarang tergantung situasi apa mau dibawa, lingkungan yang diciptakan seperti apa. Jangankan yang manusia, Bu. Analisis dalam Citra Tantri Kamandaka, 2 ekor burung nuri dipelihara oleh tuan yang berbeda. Burung nuri satu dipelihara oleh sulingeh, kemudian mulutnya dicetet, bisa bunyi manusia ya. Bukan nuri, bio. Yang satu dipelihara oleh penjahat, tukang rampok. Yang dipelihara oleh sulingeh karena udah dirubah ininya, lidahnya, dilatih, asal keteke orang Om Swastiastu. Teke maling Om Swastiastu gitu ya. Yang dipelihara oleh penjahat. Setiap orang datang, bunuh, kejar, siksa, rampas. Itu kemunyin ke desa. Kalau burung aja bisa dirubah seperti itu. Artinya apa? Membangun kebiasaan yang benar di sekolah ini. Yang kedua, selalu komunikasi dengan lingkungan keluarga. Iraga lobo kena di sekolah reramo memanjakan anaknya. Makanya mungkin mudah-mudahan didengar oleh orang tua yang anaknya di Ganesha nih. Oke. Dikira dengan fasilitas apa Android beliau anaknya ke cerdas nih boyo-boyo alih ya. Tanda duduk Pak Guru sih ngidang beli Android ya. Anak SMP kelas 1 ngabo Android nih kan itu dia. Ini yang repotnya. Maka bentuk kerjasama yang baik. Sedikit pengembangan harus sudah diedukasi dengan benar. Kadang-kadang lebihan rega ngomong satu kan muridnya rerama ini pedih ke sekolah. Ya enggak? Bukan hanya di ini, kita perguruan tinggi kita masih sengten kuliah akhir semester ngabo bebas doang kampus kop griyo. Ngideh nilai. Alasannya liu saja, alasannya nekene to keto. Jagda ngabalas ke griyo, saya ini sulingnya paling sibuk, lebih sibuk dari anak gitu. Berarti nilai itu aman, belen bahas doang tampus. Berarti Anda lah sarjana beras doang tampus, gitu kan. Ong saya aja sudah sulingnya kuliah S3 setengah mati, saya mencari ngai tugas, megadang terus. Ini berat. Kenapa? Sesuatu yang diraih dengan tidak mudah kita akan hargai itu setinggi-tingginya. Ya, demikian Ibu. Untuk kalah ketiboring titian iki sana mendasar pakai titian ampura iki yang san manut dengan pakai titian ampura santukan titian jadmo minister pendidikan iki sana penajang pinunas pakai titian inde kitab suci dua nah iki sana mewasta weda menikah kocap wentan weda terdiri dari 4 macam weda niki tunas titian mangda angin titian uga-uga titi pengancan angin tiang nuju titiang melajahin agama niki mungkin titiang ampun menyusun 6 dasar durung yang nana mino kadi madan
kitab suci dhewe nalika ampura niki. Wis kendang niki malih siki pitaken tiyang. Niki tiyang tamat bisa niki inde niki munawi niki nyimpang ring acara dhewe niki ampura saja niki. Pitaken tiyang inde kesukseman anak mau potong gigi. Nika pitaken tiyang ampura niki tiyang tamat nggih suksema. Bapak umurnya sudah 62 tahun katanya ini. Belum pernah melihat kitab suci Weda. Bapak jadi nyengak Weda makin meriki ke griya bang Weda bisa maca apa sing? Dimacane sing bisa karena galak itu. Yang jelas kitab suci Weda Catur Weda Samhita itu adalah filosofi, bukan instrumen hukum. Ya, maka dengan demikian ketika kita hidup Catur Weda Samhita tidak bisa digunakan untuk instrumen hidup, maka itu diturunkanlah dia menjadi kitab Purana dan Itiasa. Lamun Bapak sampun maca Bhagavad Gita, maca Sarasamuscaya, sebenarnya modal untuk kembali back to God, kembali pada Tuhan sudah cukup. Daripada maca kitab liu bukan berarti kita tidak dibolehkan, karena pemahaman ajaran Weda itu ada 3. Paroksa, Adhyatmika, dan Pratyaksa. Bisa dipahami oleh orang kebanyakan disebut Pratyaksa, bisa dipahami oleh orang yang intuisinya telah mekar disebut dengan Adhyatmika, bisa dipahami oleh orang yang betul-betul dalam kondisi samadhi disebut dengan paroksa. Maka dengan demikian ini dia. Jadi dalam teks dijelaskan Agni Purana dan Sarasamuscaya dan Sangyang Weda paripurna kena sira maka sedana Sangyang Purana Itiasa. Apan Sangyang Weda atakut reng wong akti ajinya ayuwa kita tiki umara ikami. Sangyang Weda itu akan dipahami secara utuh apabila didahului mendalami kitab Purana Itiasa. Sebab Sangyang Weda takut kepada orang bodoh. Itu jelas kan? Selanjutnya suksema upacara potong gigi. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa potong gigi adalah manusianya. Tapi di dalam teks yang lain bahwa manusianya itu sarira samskara, penyucian diri. Seperti yang saya sampaikan tadi, manusia itu adalah animal, adalah manusia, makhluk sapien, homo sapien, kemudian homo divine, artinya manusia Tuhan. Maka ketika hidup ini, sebelum dia pulang ke kampung Tuhannya, maka dia harus membangun sifat-sifat kedewatan di dalam dirinya melalui pelenyapan eliminasi sifat-sifat raksasa. Maka potong gigi inilah menghilangkan sifat-sifat raksasa kita yang disebut dengan sadripu.